Halo, Anyong YouTube, balik lagi nih sama aku, Rina. Dan kesempatan kali ini aku balik lagi mau melanjutkan fakta tentang generasi K-pop. Sebelumnya aku udah bahas tentang first generation, second generation, dan kali ini aku mau bahas yang namanya ya third generation. Third generation ini masih sama ya, nanti bakal dibagi sama third generation dan juga generation 3.5. Dan nanti sekalian juga sih aku bakal bahas fourth generation yang dimana memang ini bakal mulai masuki generasi keempat. Oke, seperti yang aku bilang sebelumnya nih ya, batas antara second generation dan juga third generation ini adalah idol K-pop yang debut di tahun 2012. Jadi third generation dimulai dari idol yang lahir atau debut di tahun 2012. Gimana di batas di tahun 2012 ini sejak PSY merilis lagu Gangnam Style, sejak saat itu pula lah ya paradigma K-pop ini mulai berubah. Jadi akhirnya pada batasan ini juga masuki generasi ketiga. Nah, seperti layaknya sebelumnya nih, makin kesini ya, semakin bertambah waktu, maka seiring waktu berjalan, popularitas dari K-pop ini makin populer gitu. Ditandai juga dengan lagu Gangnam Style yang memang mulai diakui di Hollywood gitu, dengan waktu itu dimulai dari jumlah viewers di YouTube itu sendiri sudah mencapai ke ratusan juta, bahkan sampai ke miliaran gitu. Terus kemudian sampai pada akhirnya PSY juga sempat diundang di beberapa acara musik kayak ayahnya Billboard gitu. Jadi inilah yang membuka pintu gerbang K-pop ini semakin dikenal di dunia internasional, terutama di dunia musik barat. Jadi di sini juga paradigma ini mulai berubah, yang mungkin sebelumnya sih lebih ke fokus ke musik Korea dan juga musik di Asia gitu. Tapi kali ini sudah mulai merambah ke internasional. Sehingga tujuan dari K-pop itu sendiri targetnya adalah target untuk mencari penonton sebanyak-banyaknya, mencari fans sebanyak-banyaknya, dan memperkenalkan K-pop ini semakin mendunia. Dan untuk mencapai target audiens tadi ya, untuk mencapai banyaknya penonton, kemudian banyaknya fans, mereka akhirnya lebih mempromosikan lebih banyak ke YouTube, ke Instagram, Twitter, bahkan mereka juga bekerja sama dengan beberapa platform media gitu, layaknya Naver, V-Live kayak gitu. Dan itu yang makanya nggak jarang sih ketika suatu grup K-pop ini comeback, maka banyak banget fans itu yang berlomba-lomba untuk melakukan streaming gitu, sehingga terjadi suatu pencetakan rekor mana grup ini ya, boy group ini, girl group ini ketika baru rilis dalam 24 jam pertama viewersnya berapa, sekian juta, ini udah 24 jam sekian juta, nanti siapa comeback lagi, dia akhirnya memecahkan rekor sebelumnya kayak gitu. Itu yang sering kita lihat saat ini gitu, yang dimana hal-hal seperti ini tuh yang nggak pernah kita temukan saat di second generation. Selain itu nih, musik K-pop ini sendiri juga berkembang dari segi koreografi, kemudian genre musik, MV, kemudian kreatif program dan sebagainya gitu. Dari segi genre musik pun mereka lebih banyak mengadaptasi musik barat, sehingga mereka berusaha agar K-pop ini juga bisa diterima oleh orang-orang yang menikmati musik barat gitu. Jadi ya emang tadi karena targetnya adalah untuk mencari penonton dan juga fans. Jadi mereka mencoba untuk memenuhi kebutuhan musik atau genre musik yang memang biasa didengar oleh musik barat ya, sehingga mereka bisa diterima di musik barat kayak gitu. Terus dari segi koreografi pun mereka juga lebih mengadaptasi juga dari koreografinya di barat gitu. Dan yang pasti sih koreografinya makin dinamis, makin rumit gitu, dan itu yang membuat fans merasa bahwa kayaknya cuma ada kayak gini tuh cuma ada di K-pop gitu. Jadi itulah salah satu dinamika dalam musik K-pop. Lalu kemudian dari segi MV juga, MV-nya juga makin kesini mereka setiap perusahaan ini makin berani untuk mengeluarkan budget yang besar gitu. Kalau mungkin dilihat dari second generation, kebanyakan musik video itu kalau bikin setting tempat yang kotak-kotak pakai cahaya lah, nanti close up, nanti dance, video dance gitu, nanti jauh lagi gitu. Mungkin ada yang beberapa udah pakai storyline, tapi mungkin ambilnya cuma dikit-dikit aja storylinenya. Tapi kalau makin kesini pembuatan MV-nya ini memakan budget yang lebih besar, lebih banyak storyline,
walaupun tetap ada video dance-nya gitu, terus setting tempatnya juga makin bagus gitu, makin modern kayak gitu sih. Grup yang lahir di third generation atau di tahun 2012 sampai 2015 ini ada EXO, ada Twice, ada BTS, GOT7, NU'EST, Red Velvet. Oke, selanjutnya kita masuki ke Generation 3.5. Sedangkan di Generation 3.5 ini adalah generasi yang memang ini lebih bertumpu kepada si agensinya ya, dimana agensinya itu makin kesini makin menuntut untuk memiliki idol yang multi talented dan pokoknya berbakat banget lah gitu, karena semakin kesini juga kebutuhan dari fans juga permintaan dari fans ini juga makin berkembang gitu, sehingga banyak banget di era tahun ini yaitu Generation 3.5 ini itu di tahun 2015 sampai 2018 ini tuh bakal banyak banget acara survival. Contoh banget survival yang memang dibuat oleh agensi sendiri. Kayak YG Entertainment itu bikin Win ya, Wisnet, kemudian ada Mix and Match, ada Mix Nine kayak gitu. Jadi emang di situ adalah acara survival yang memang menunjukkan persaingan antar para trainee gitu untuk menjadi idol, bahwa itu menunjukkan keseriusan dari manajemen itu sendiri untuk menghasilkan idol yang berkualitas. Kemudian muncul juga di Mnet itu ada yang namanya Produce 101 gitu, mulai dari season 1 sampai dengan season 4, dan memang diikuti dan banyak banget trainee, sehingga pada saat ini tuh kayaknya nggak cuma sekedar Big Three aja yang bisa menghasilkan grup dengan kualitas yang bagus gitu. Kalau mungkin dilihat di second generation itu kebanyakan pasti adalah Big Three Management itu udah pasti kualitas bagus, udah pasti menjual banget. Terus kemudian mungkin ada beberapa perusahaan lain yang cukup besar juga kayak Cube Entertainment, Loan Entertainment kayak gitu. Tapi kali ini di generation ini hampir semua perusahaan-perusahaan atau agensi yang kecil pun bisa menghasilkan idol yang berkualitas gitu, karena mereka pun juga diberikan kesempatan untuk mengikuti acara survival lainnya di Produce 101. Oke, selanjutnya adalah di fourth generation. Fourth generation ini adalah untuk grup-grup yang debut di tahun 2018 ke atas sampai sekarang tahun 2020. Cuman jadi kalau sekarang sih melihatnya sih grup-grup di fourth generation ini merupakan masih Rocky ya, atau masih pendatang baru. Grup-grup yang berada di fourth generation ini juga menarik perhatian dari para fans internasional juga, karena memang tidak dibungkiri bahwa grup-grup yang berada di fourth generation ini merupakan hube atau junior dari grup-grup yang memang udah sangat populer banget di dunia. Jadi ini yang bikin banyak fans tuh kayak menantikan, oh ini hubenya BTS, oh ini hubenya GOT7 kayak gitu. Jadi emang benar-benar dinantikan juga oleh para fans, yaitu seperti Stray Kids, ITZY, G.I.D.L.E, TXT, ATEEZ gitu kayak gitu. Itu beberapa grup yang memang masih pendatang baru tetapi sudah menarik perhatian para penonton, dan bahkan popularitas mereka itu juga sudah sangat tinggi gitu. Dan ketika mereka comeback ataupun mereka merilis lagu baru, lagu-lagu mereka juga udah diterima di Billboard gitu. Kayak layaknya Trisa yang baru aja debut, bahkan sebelum dia resmi debut dia itu sudah pernah merilis lagu dan lagunya udah bisa masuk Billboard gitu. Ya itu karena memang tidak bisa dibungkiri bahwa mereka membawa nama para Sunbeam gitu, senior mereka yang memang udah dikenal banget secara internasional. Oke, sekian dulu nih bahasan aku tentang third generation dan juga fourth generation. Habis ini aku bakal mau ngasih perbedaan antara second generation dan juga third generation, yang mungkin menurut aku untuk para K-popers zaman sekarang yang baru, mereka mungkin nggak sempat yang namanya menikmati generasi kedua K-pop. Merasa bahwa karena aku udah cukup lama banget ngetik K-pop, mengenal second generation itu adalah suatu keberuntungan gitu, dimana emang yang second generation itu nggak bisa kita temui saat ini kayak gitu. Itu yang kadang aku mikir bahwa kita sekarang di era dimana aku nggak bisa menemukan bakat atau talent layaknya di second generation. Seperti apa sih layaknya kualitas maupun sosial ya, jiwa sosial dari second generation dan juga third generation saat ini yang nggak bisa kita temui saat ini.
nanti bakal aku bahas di video berikutnya. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya, klik tanda lonceng biar dapat notifikasi video aku berikutnya. Thank you so much for watching, see you and bye.